Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Firda Aulia, NIM P101200448. Di sini saya akan memaparkan rangkuman saya tentang mata kuliah Ujian Lingkungan Hidup yang di dosen pengampu Bapak Syamsurizal, SPD, MPD. Kawasan konservasi. Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan. Kriteria umum penetapan kawasan konservasi yaitu yang pertama kriteria ekologi, yang kedua kriteria sosial, yang ketiga kriteria ekonomi, yang keempat kriteria regional, yang kelima kriteria pragmatik. Nah, fungsi penetapan kawasan konservasi adalah sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Pemanfaatan kawasan konservasi salah satunya adalah hendaknya pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, melindungi zona yang sensitif. Kelembagaan kawasan konservasi. Kriteria kelembagaan dalam pengelolaan kawasan konservasi yaitu yang pertama kelembagaan tingkat nasional, kelembagaan tingkat daerah, kelembagaan tingkat lokal, dan kawasan konservasi lokal. Di sini kawasan lindung. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam. Kriteria kawasan lindung ada 3. Yang pertama, kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175. Yang kedua, kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih. Yang ketiga, kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2000 meter atau lebih. Sini pengendalian kawasan lindung. Yang pertama, di dalam kawasan suaka alam dan kawasan cagar budaya dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam. Nah, yang kedua, kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup dikenakan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, apabila menurut analisis mengenai dampak lingkungan kegiatan budidaya mengganggu fungsi lindung harus dicegah perkembangannya. Pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pengelolaan sumber daya alam atau SDA dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Klasifikasi sumber daya alam atau SDA berdasarkan sifatnya. Yang pertama, tidak dapat diperbarui yaitu emas, tembaga, besi, minyak, dan lain-lain. Yang kedua, dapat diperbarui yaitu hutan, hewan, air, tanah, dan lain-lain. Prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan generasi yang akan datang. Yang kedua, pembangunan harus tetap memperhatikan ekosistem yang ada. Dan yang ketiga, pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek, baik fisik, rohani, dan budaya jangka panjang. Kementerian atau aktor pembangunan terkait sumber daya alam dan lingkungan. Yang pertama, Kementerian Perindustrian, yang kedua, Kementerian Pertanian, yang ketiga, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang keempat, Pemda atau Bapeda yang terkait dengan perizinan, dan lain-lain. Dampak pembangunan. Yang pertama, perubahan iklim, yang kedua, pencemaran, yang ketiga, bencana, yang keempat, konflik sosial. Pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Yang pertama, sistem penyangga kehidupan menyediakan kebutuhan dasar aktivitas manusia. Yang kedua, akibat aktivitas manusia. Dan yang ketiga, limbah dan residu selanjutnya mempengaruhi sistem penyangga kehidupan dan juga kesehatan manusia. Lingkungan dan penyakit. Kesehatan lingkungan adalah ilmu dan keterampilan yang memusatkan perhatian pada usaha pengendalian faktor fisik di lingkungan manusia. Ruang lingkup kesehatan lingkungan yaitu yang pertama penyediaan air, pengelolaan limbah, pencemaran lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, pengendalian vektor. Mungkin itu dulu saja bisa saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.